Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memperkenalkan apa itu mata kuliah Ulumul Quran. Mata kuliah Ulumul Quran seperti halnya nama yang saya sebutkan sebelum ini, terdiri dari dua akar kata, kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan ungkapan dalam bahasa Arab berbentuk plural dari kata-kata ilm. Ilm dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ilmu dan jamaknya adalah ulum. Maka ulumul Quran adalah berbagai piranti keilmuan yang terkait dengan tata cara untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat dapat dikatakan ulumul Quran adalah berbagai piranti keilmuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendapatkan pemahaman Al-Quran secara utuh, secara komprehensif, dan secara fungsional dalam realitas kehidupan yang terus berkembang secara dinamis. Ketika kita membahas tentang ulumul Quran, biasanya kita akan melihat ada 3 sudut yang harus kita kuasai. Sudut pertama adalah sudut yang terkait dengan teks Al-Quran. Maka ilmu seputar teks dan bagaimana tata cara memahami teks itu menjadi salah satu kajian dalam ulumul Quran. Sudut teks memiliki beberapa piranti keilmuan yang terus berkembang sejak zaman klasik, mungkin sampai dengan masa-masa yang akan datang. Yang pertama, ilmu-ilmu yang muncul terkait dengan teks Al-Quran adalah penguasaan tentang bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Maka ulumul Quran pada aspek teks yang pertama adalah penguasaan tentang aspek kebahasaan dan kesusastraan serta logika di balik bahasa Arab yang dipergunakan oleh Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Yang kedua, masih dalam sudut teks, ilmu yang perlu dipelajari dalam ulumul Quran adalah ilmu yang terkait dengan susunan ayat, susunan surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa susunan ayat, susunan surat di dalam Al-Quran itu disusun sedemikian rupa karena memiliki sebuah tema dan sebuah pesan. Maka dalam hal ini prinsip tematis komprehensif menjadi piranti keilmuan penting untuk memahami susunan Al-Quran tersebut, atau dalam istilah ulumul Quran klasik disebut dengan ilmu munasabat. Lalu yang ketiga, ada ilmu-ilmu yang terkait dengan cara membaca teks Al-Quran itu. Karena kita sama-sama mengetahui Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan berbagai model cara baca dan cara baca yang berbeda-beda, yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Rasulullah. Itu harus kita pahami sebagai keragaman pembacaan Al-Quran. Keilmuan yang berikutnya yang perlu dikuasai terkait dengan sudut teks adalah ilmu tentang Rasm Utsmani. Ilmu tentang Rasm Utsmani adalah ilmu yang akan membantu kita untuk memahami evolusi teks bahasa Arab. Kita sama-sama mengetahui bahwa bahasa Arab ketika Rasul masih hidup belum menemui bentuknya yang final. Oleh karena itu kita akan tahu mengapa kok terjadi berbagai macam ragam mushaf Al-Quran. Nah, ini piranti-piranti keilmuan yang harus kita pelajari dalam ulumul Quran,
terkait dengan masalah teks, walaupun mungkin ada lagi ilmu-ilmu yang lain yang belum sempat kita gali melalui media yang kita pergunakan saat ini. Sudut yang kedua adalah sudut yang terkait dengan konteks historis. Bagaimana Al-Quran diturunkan dalam situasi kondisi tertentu yang mempengaruhi pemaknaan dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat dan surat-surat tersebut. Nah, ilmu yang perlu dikuasai dari sudut historis ini adalah seperti ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang Makkiyah Madaniyah, ilmu tentang nasikh mansukh, ilmu tentang tarikh al-Arab, sejarah bangsa Arab, ilmu tentang sirah nabawiyah, semuanya yang terkait dengan kesejarahan yang melatar belakangi turunnya firman Allah dalam ayat dan surat-surat Al-Quran itu. Nah, ilmu-ilmu ini akan kita kuasai, akan kita pelajari, agar kita semakin paham bahwa Al-Quran turun untuk merespon situasi kondisi tertentu, dan dengan memahami situasi kondisi tertentu tersebut, kita mampu menarik benang merahnya dalam konteks kita saat ini. Nah, sudut yang ketiga yang perlu kita kuasai adalah sudut pembaca atau sudut realita. Bahwa Al-Quran mau tidak mau dibaca oleh kita sebagai orang Indonesia di abad ke-21 yang tentu masa pembacaan Al-Quran saat ini jauh berbeda dengan masa pembacaan dan pewahyuan pada masa Rasulullah. Banyak ilmu yang berkembang di era modern, ilmu sosiologi, antropologi, linguistik, ilmu filsafat dan seterusnya, yang mau tidak mau piranti-piranti keilmuan modern ini juga harus bisa kita pergunakan untuk kembali membaca Al-Quran agar kita dapat mendapatkan jawaban konkret dari Al-Quran untuk merespon situasi dan problematika dunia modern yang kita hadapi. Ini gambaran secara umum tentang ulumul Quran, bertolak dari 3 poin: sudut teks, sudut historis, dan sudut realitas. Dan ini akan kita pelajari bersama dengan media yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan para pembaca dan para pembelajar sekalian akan mampu mendalami hakikat Al-Quran melalui piranti keilmuan yang kita berikan. Sukses untuk kita semua dan selamat menjadi pembelajar Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.